십자가 피 흘린 예수의 손으로 모든 아픔을 위로하시네. 우리에게 보여주셨네. Selamat siang yang penuh bahagia. Saat ini kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian Yesus adalah Kristus. Suatu hari ku menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Suatu hari ku menyadari jalan kebenaran dan hidup. Ketika aku percaya bahwa aku selalu bersamanya, bayangan gelap yang selalu mengikatku dengan bagai dihempas ombak, aku akan berseru selama jiwaku bertahan, ya Yesus, Dialah Kristus. Selama aku bernafas, ku akan memuji Dia, ya Yesus, Dialah Kristus. Suatu hari ku menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Suatu hari ku menyadari Dialah jalan kebenaran dan hidup. Ketika aku percaya bahwa aku selalu bersamanya, bayangan gelap yang selalu mengikatku dengan bagai dihempas ombak, aku akan berseru selama jiwaku bertahan, ya Yesus, Dialah Kristus. Selama aku bernafas, ku akan memuji Dia, ya Yesus, Dialah Kristus. Aku akan berseru selama jiwaku bertahan, ya Yesus, Dialah Kristus. Selama aku bernafas, ku akan memuji Dia, ya Yesus, Dialah Kristus. Ya Yesus, Dialah Kristus. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah. Bapa Tuhan yang hidup,
kami mengucap syukur karena Tuhan yang mengizinkan kami untuk menikmati dan memberitakan Injil selama 1 minggu kemarin dan dapat beribadah pada hari ini. Kiranya kami dapat diperlengkapi dengan Injil 24 lewat ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini dapat dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami memuliakan satu-satunya Tuhan melalui seumur hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 426 bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukkan segala lepas, remukkan segala lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putranya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Amin. Tuhan siapa akan dibawakan oleh Senior Diakon 성미경. 하나님 아버지께 기도하겠습니다. 길이요 진리요 생명 되신 하나님 아버지, 오늘도 인생의 최고 우선순위
예배의 축복을 놓치지 않고 주의 전에 오게 하시니 감사합니다. Tuhan Bapa yang menjadi jalan kebenaran dan hidup, terima kasih karena hari ini pun hadir di bait Allah untuk mendapatkan berkat ibadah, yaitu prioritas dalam hidup kita. 한 주간도 나의 믿음의 본질이 무엇인지 묵상할 때 나의 믿음은 예수가 그리스도 모든 문제 해결자 대신 그리스도를 믿는 믿음에서 시작됨을 확인하게 하시니 감사합니다. Pada saat merenungkan apa esensi dari iman kita selama 1 minggu kemarin, Tuhan membuatnya menyadari bahwa iman kita dimulai dari percayanya Yesus menjadi Kristus, penyelesai atas segala masalah. 우리 믿음의 그릇이 넓혀져서 하나님이 주신 은혜가 넘치고 넘쳐서 나를 만나는 모든 영혼들이 구원받고 제자 되기를 기도합니다. Biarlah bejana iman kita diperluaskan hingga anugerah-Mu berlimpah-limpah, supaya semua orang yang bertemu dengan kita dapat memperoleh keselamatan dan menjadi murid. 오늘 하나님의 말씀 통해 최고인의 축복된 시간으로 인도하시고 말씀 전하시는 전도사님에게도 성령 충만함을 주시옵소서. Berkatilah waktu ibadah ini menjadi waktu yang paling dipenuhi anugerah melalui firman Tuhan hari ini, dan berikanlah juga kepenuhan Roh Kudus kepada Ibu Anita yang memberitakan firman hari ini. 특별히 지난주 전도사님이 RTS 하나님의 은혜로 졸업하게 하시니 감사합니다. Khususnya terima kasih karena Ibu Anita dapat lulus RTS kemarin dengan anugerah-Mu. 영혼 사랑하는 마음 그대로 와 있는 무슬림들 살려 본국으로 파송시키는 제자 사역이 계속 일어나게 하여 주시옵소서. Biarlah ia dapat menyelamatkan orang-orang kaum Kedar dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hingga ia dapat mengutuskan mereka ke negaranya sebagai murid Tuhan, dan pelayanan pemuridan dapat terjadi. 빨리 예원교회를 위해 기도합니다. 본격적으로 성전 이전 준비와 RTS 설립이 은혜롭게 진행되어지게 하시고 준비를 위해 현지에 가 있는 사역자들에게 세밀하게 인도하셔서 음량, 영상 등 모든 시스템 준비가 원활하게 진행되게 하여 주시옵소서. Kami berdoa untuk Gereja Bali Yewon, Tuhan menjalankan semua persiapan-persiapan ibadah dan pembangunan RTS di sana dengan penuh anugerah, hingga semua pelayanan yang diutuskan ke Bali dapat menikmati pimpinan-Mu dalam pembangunan sistem, sound, video, dan lain-lain. 3월 RTS 설립과 6월 진행될 성전 이전과 전도 캠프가 진행될 때 사단의 망대는 무너지고 완전하신 하나님의 장막이 넓혀지는 원단 말씀의 성취가 이루어지게 하여 주시옵소서. Biarlah semua barisan setan dihancurkan saat pembangunan RTS pada bulan Maret dan PI pada bulan Juni. Hanya tempat tenda-Mu yang sempurna saja diperluaskan sebagai penggenapan firman tahunan. 237 한글 교실이 개강되었습니다. Kelas bahasa Korea 237 telah dibuka kembali. 복음 전하는 플랫폼의 역할을 감당하게 하시고 수업하는 교사들에게 성령 충만 주시고 특별히 수강한 현지인들이 다 복음을 들을 시간표 주시며 예비된 제자의 만남의 문이 열려서 지속으로 237 세계복음화의 발자국을 찍게 하여 주시옵소서. Biarlah kelas tersebut berperan sebagai platform yang menyampaikan Injil, dan berikanlah kepenuhan Roh Kudus kepada guru-gurunya, hingga semua orang dapat mendengarkan Injil dan pintu dapat terbuka di tempat tersebut, hingga dapat bertemu dengan murid-murid yang dipersiapkan Tuhan. Biarlah kami dapat meninggalkan jejak penginjilan seluruh dunia 237 di sana. 지금 인디 예배국 성도들이 신령과 진정으로 하나님께 예배를 드립니다. 하나님만 영광 받으시고 예배 승리 성공해서 개인과 가정과 현장에서 살리는 자의 응답을 받게 하여 주시옵소서. Saat ini Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Biarlah hanya Tuhan Allah menerima kemuliaan dari kami. Pimpin kami untuk memperoleh kemenangan melalui ibadah, hingga kami dapat mendapatkan jawaban sebagai orang yang menyelamatkan di setiap pribadi kami, keluarga kami, dan ladang kami. 부활의 첫 열매로 우리의 소망 되신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang menjadi buah pertama dari kebangkitan. Amin. 아멘. Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. O늘 cuma akan membacakannya buat kita, dan Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Iman yang mengambil peluang. Markus 6, 1-6. Ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia.
Pada hari Sabat, ia memulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang diberikan, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Amin. Judul khotbah hari ini adalah iman yang mengambil peluang. Bacaan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Sebagai pengantar, salah satu hal yang banyak orang sesali dalam hidup adalah kehilangan peluang yang menghampiri mereka. Beberapa orang bahkan tidak menyadari bahwa kesempatan telah datang dan membiarkannya berlalu begitu saja. Setelah beberapa saat berlalu, mereka baru menyadari bahwa, oh itu kesempatan. Ada juga yang ragu-ragu dan tidak bisa menentukan dan tidak yakin akan hati dan tindakan di depan kesempatan. Dan kemudian mereka menyesalinya. Itulah sebabnya seorang pebisnis bernama Richard Branson yang merupakan ketua British Virgin Group yang dikenal dengan strategi bisnisnya yang kreatif dan berani berkata seperti ini. Jika seseorang memberi Anda kesempatan luar biasa, jangan khawatir apakah Anda bisa melakukannya atau tidak. Hanya katakan saja, iya. Kemudian Anda hanya perlu belajar bagaimana melakukannya. Dikatakan bahwa peluang yang telah datang kepada saudara, saudara harus mengambil peluang tersebut. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan rohani ketika kesempatan untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang hidup datang, kita tidak boleh melewatkannya. Contoh yang utama adalah jabatan pelayanan. Saudara harus menyadari bahwa ketika menerima jabatan pelayanan, itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memperluas tempat kemah saudara secara jasmani maupun rohani. Jangan mundur karena level dan lingkungan saudara. Karena Tuhan telah memberi kesempatan untuk memenuhi jabatan itu ketika Tuhan memberi kita jabatan itu. Liburan tahun baru dan juga liburan Imlek telah berlalu. Saatnya untuk fokus mewujudkan misi yang diberikan kepada saya dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 2024, Tuhan telah memberi perjanjian bahwa rapangkanlah tempat kemahmu. Itu berarti ada tempat kemah yang dapat saya rapangkan. Saudara telah menerima kesempatan untuk menjadi saksi yang memperluas tempat kemah dari pekerjaan saudara dan pelayanan saudara, jabatan saudara. Ketika saudara mengambil peluang ini dan menantang diri dengan perjanjian, saudara akan mengalami pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah iman yang mengambil peluang. Kita memerlukan iman untuk mengambil peluang. Melalui iman, kita dapat mengambil peluang. Dalam teks hari ini ada orang-orang Nazaret yang menolak Yesus karena tidak memiliki iman yang mengambil peluang. Yesus lahir di Bethlehem tetapi dibesarkan di Nazaret. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Nazaret menjadi tempat asalnya. Namun Yesus ditolak di Nazaret. Mereka pikir bahwa mereka mengenal Yesus dengan benar, tetapi kenyataannya mereka tidak mengenalnya dengan benar. Situasi ini sama seperti orang-orang yang datang ke gereja. Meskipun mereka menganggap bahwa
Mereka percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus dengan baik, dengan benar, karena mereka datang ke gereja dan ikut ibadah. Tetapi mereka tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Siapakah Yesus? Anggota gereja Yewon pasti mengenal dengan benar, dengan baik tentang siapa Yesus. Saudara pasti dapat menjawab begini, Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah. Tetapi kebanyakan anggota gereja masih belum tahu. Mereka tidak mampu menjelaskan bahwa bagaimana kita dapat memperoleh keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus berdasarkan Alkitab. Dengan cara yang sangat sederhana, dengan 7 ayat dari Alkitab, kita harus menjelaskan bahwa Yesus adalah juru selamat dan satu-satunya Kristus yang dapat menyelesaikan masalah mendasar manusia, yang masalah setan, masalah dosa, masalah terpisah dari Tuhan. Juru selamat dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebagai nabi sejati dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Imam sejati dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Raja sejati dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengambil peluang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar jangan melewatkan peluangnya. Pokok bahasan yang pertama adalah alasan utama untuk kehilangan peluang. Dalam ayat 1, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya sedang murid-muridnya mengikuti dia. Kata dari situ dalam teks ini mengacu pada Kapernaum. Yesus melakukan banyak mujizat dan pekerjaannya di Kapernaum, ibu kota dari wilayah Galilea. Dia mengajarkan Injil kepada banyak orang di rumah ibadat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Di Kapernaum, orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia dan mendengar Injil sambil bersorak-sorai. Setelah itu, Yesus berangkat dari Kapernaum dan tiba di tempat asalnya. Namun, ketika dia tiba di tempat asalnya, dia ditolak di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Dalam ayat 2 sampai dengan 3, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus tidak mengunjungi tempat asalnya hanya untuk beristirahat. Dalam teks hari ini kita dapat melihat bahwa Yesus mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Dimanapun Yesus berada atau situasi apapun, fokusnya adalah memberitakan Injil kerajaan surga. Secara khusus, Yesus ingin bahwa orang-orang di tempat asalnya juga menjalani kehidupan, keselamatan setelah mendengar Injil yang sejati. Ketika Yesus mengajar Injil kerajaan surga di rumah ibadat, jemaat yang besar takjub. Dan di sana juga kita dapat melihat bahwa Yesus melakukan mujizat. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya?
Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka semua takjub, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka menolak Yesus. Ketika mereka melihat Yesus yang sedang mengajar Injil dan melakukan mujizat, berbeda Yesus yang mereka tahu yang dulu merupakan tukang kayu. Mereka pikir bahwa Yesus belajar hikmat dan beroleh kuasa dalam waktu singkat. Mereka hanya penasaran, mereka hanya mau tahu bagaimana Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat. Di atas segalanya, alasan mengapa orang Nazaret menolak Yesus daripada percaya kepadanya adalah karena mereka memiliki prasangka, praduga yang salah. Daerah Nazaret adalah tempat Yesus tinggal selama 30 tahun sebelum pelayanan pemurid Yesus dimulai. Sehingga orang-orang berpikir bahwa mereka mengenal Yesus lebih baik dan lebih banyak daripada orang lain. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Kata ia ini adalah ekspresi yang meremehkan orang lain. Dengan menggunakan kata anak Maria dan menggantikan dengan kata anak Yusuf juga merupakan ungkapan yang meremehkan. Masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat patriarkal, maka ungkapan yang memakai nama ibu juga sengaja meremehkan. Anak Maria mengacu pada anak yang tidak memiliki ayah. Orang-orang Nazaret begitu terperangkap dalam prasangka dan praduga mereka sehingga mereka menolak Yesus karena mereka hanya melihatnya dengan mata jasmani mereka. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Kristus yang datang untuk menyelesaikan masalah mendasar manusia yang berasal dari Kejadian pasal 3. Yesus ditolak dalam teks hari ini berarti Yesus dijauhkan dan diasingkan. Namun, jika melihat bahasa aslinya artinya berbeda. Ditolak adalah skandalizo dalam bahasa Yunani yang awalnya berarti perangkap, jeratan, jebak. Oleh sebab itu, penafsiran harfiah dari frasa Yesus ditolak berarti bahwa mereka terjebak oleh Yesus, tersandung karena Yesus. Karena mereka terjebak dalam pikiran mereka, mereka tidak dapat menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus, yaitu Mesias. Karena mereka pikir bahwa Yesus adalah hanya tukang kayu saja. Oleh sebab itu, ketika mereka melihat hikmat dan kuasa Yesus, mereka menolak dan tidak menerimanya. Sayang sekali, dengan bodoh mereka membuang kesempatan untuk perubahan dan pertumbuhan mereka. Prasangka dan praduga membuat kita memiliki sudut pandang yang sempit dan mengecilkan pikiran kita dan membuat kita berfokus pada pikiran kita sendiri. Prasangka dan praduga itu menghalangi terbukanya mata iman kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berdoa seperti ini. Dalam Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 19, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Menurut doa ini, saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus, kiranya mata rohani kita terbuka dan mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah, dan menjadi orang percaya sejati yang mengambil peluang untuk perubahan dan pertumbuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah kuasa yang dialami ketika percaya. Kuasa yang dialami ketika percaya. Dalam ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus mengutip sebuah pepatah pada zamannya yang mengatakan bahwa
Seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dalam Markus 3 ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Yesus dianggap sebagai orang gila oleh kerabat-kerabatnya. Dalam ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Yesus telah disalahpahami oleh keluarga dan kerabat. Bahkan Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret, tempat asalnya sendiri. Ada alasan mengapa Yesus mengatakan seperti ini. Dalam ayat 1, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Dan apa yang Yesus katakan dalam ayat 4, bukanlah berkata kepada orang-orang Nazaret, tetapi berkata kepada murid-muridnya. Yesus memberitahu tentang hal-hal yang akan terjadi di depan murid-muridnya. Murid-muridnya pun akan dapat ditolak, diremeh, disalahpahami, dihina oleh orang-orang sama seperti Yesus. Dikatakan bahwa mereka tidak akan menjalani kehidupan yang menerima tepuk tangan dan sorak-sorai seperti di Kapernaum. Oleh sebab itu, murid-muridnya harus memperluaskan hati dan bejana mereka. Jangan terluka atau frustrasi oleh masalah atau peristiwa, tetapi harus bertumbuh ke tingkat rohani di mana saudara dapat mengatasi dan meringankan hal-hal tersebut. Yesus sama sekali tidak terluka oleh penolakan orang-orang tempat asalnya. Sebaliknya dia merasa kasihan atas ketidakpercayaan mereka. Dalam ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Menurut bahasa asli berarti bahwa Yesus heran karena ketidakpercayaan mereka. Yesus sangat menyesal atas ketidakpercayaan dan penolakan orang-orang di tempat asalnya. Namun Yesus sama sekali tidak peduli dengan situasi ini dan terus-menerus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Beginilah seharusnya kehidupan beriman kita. Kita harus benar-benar bebas dari masalah dan peristiwa di depan kita dan kata-kata orang lain. Dalam ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus tidak melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Dalam Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Sayang sekali kita harus tahu bahwa mujizat tidak diadakan bagi mereka yang tidak percaya. Orang-orang Nazaret tidak dapat mengalami mujizat karena tidak percaya. Namun ada suatu yang perlu diperhatikan. Terlepas dari semua ini, beberapa orang sakit disembuhkan. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Meskipun banyak orang Nazaret tidak mempercayai Yesus, hanya ada sedikit orang yang percaya kepada Yesus. Dalam jumlah kecil, mereka mampu menjalani kehidupan mengalami kuasa Yesus. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa setiap negara memiliki pertanyaan yang unik saat membeli barang. Orang Amerika bertanya mana yang paling mahal. Orang Jerman mana yang terkuat. Orang Prancis mana yang terbaru. Kalau begitu orang Korea mana yang asli. Dengan demikian, orang Korea memiliki karakter yang begitu banyak keraguan dan tidak percaya satu sama lain. Dalam Yesaya 7 ayat 9, jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi orang percaya mutlak teguh untuk membangun baptisan Yesus Kristus dengan iman sungguh.
Sebagai kesimpulan, ada sebuah istilah yang disebut sebagai sindrom Niagara. Istilah ini membandingkan kehidupan dengan sungai dan mengacu pada gejala tersapu oleh sungai, kehidupan tanpa berpikir. Dengan kata lain, kita menjalani kehidupan yang seperti meluncur di sungai tanpa sadari di berbagai lingkungan sosial. Suatu hari kita dikejutkan oleh suara air yang tiba-tiba melaju kencang. Waktu itu kita baru sadari, kita telah tiba di depan air terjun Niagara. Tetapi saat ini sudah terlambat dan tidak ada pilihan selain jatuh. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan rohani, kita harus menjaga secara rohani. Kita harus memiliki mata rohani untuk mengambil peluang yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah kehidupan iman yang tidak melewatkan kesempatan. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara merenungkan firman mimbar selama 24 jam. Sehingga saudara menerima jawaban sesuai dengan jadwal mimbar dan kiranya saudara menjadi pemanen utama perubahan untuk memperluas tempat kemah saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang memindahkan kami dari kutu, kebinasaan, maut, dan kuasa setan ke hidup dan Roh Kudus. Kami percaya bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah. Kiranya kami tidak melewatkan peluang yang diberikan oleh Tuhan karena prasangka dan ketidakpercayaan kami. Kiranya kami mengenal dengan benar tentang Yesus mulai hari ini. Kiranya kami membuang prasangka kami tentang Yesus dan mengambil peluang untuk mengenal Yesus dengan benar. Kiranya kami mengalami kuasa Yesus dan melihat kemuliaan Allah melalui iman kami. Kiranya kami tidak tergoyah karena kata-kata orang lain dan situasi dan kondisi apapun. Kiranya kami sungguh memberitakan Injil dengan senang hati karena kami tahu nilai dan harga Injil. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang saatnya waktu pengumuman gereja. 먼저 오늘 저희 교회에 처음 오신 분을 환영하도록 하겠습니다. 자리에서 일어나시면은 박수로 환영하겠습니다. 자리에서 일어나시면 그 애니 옆에 친구 하산하고 같이 가족 같이 일어나시면은 박수로 환영하겠습니다. 그냥 앉아서 이제 앉으시면 되겠습니다. 감사합니다. Kiranya gerakan statement dan tim doa yang terdiri atas 3 orang dimulai dari diriku. Setiap hari Minggu jam 4 sore kami mengadakan kelas bahasa Korea di 237 Tri Lounge di daerah Gimpo. Mohon bantu sebagai guru dan staf. Besok Marilyn akan pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan program pelatihan bahasa Korea selama 6 bulan. Mohon doakan agar Marilyn dapat menjadi partisan terang di kota Bandung, Indonesia. Kita akan berdoa selama 5 menit untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara dalam sambil meringkas khotbah hari ini yang telah kita terima. Mari kita menaikkan lagu pujian Lingkup Piku dan setelah itu kita akan berdoa untuk persembahan dan akhiri kita hari ini dengan doa Bapa kami. Dengan sayapmu,
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami sebagai anak-anak Tuhan dan memanggil kami sebagai penginjil dan misionaris. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk mengenal Yesus dengan benar, sehingga kami dapat memiliki iman yang benar, iman yang murni, dan iman yang teguh. Biarlah kami menantang diri dengan iman dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberikan iman yang mengambil peluang kepada kami. Kiranya kami mengalami kuasa Tuhan yang diberikan Tuhan ketika kami percaya untuk menyelamatkan diriku, keluargaku, kenalanku, kerabatku, sebangsaku. Terima kasih atas pengiriman anggota baru, keluarga baru. Kiranya mereka menerima kasih karunia Tuhan dan berakar dalam firman Tuhan dan menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami bersuka cita senantiasa di dalam Kristus yang meremukkan kepala setan, yang menebus kami dari dosa, yang membuka jalan untuk bertemu kembali dengan Tuhan. Kami memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan dengan rasa syukur. Kiranya Tuhan memakai ini untuk memperluaskan kerajaan Allah dan penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Kiranya Tuhan memberi berkat rohani maupun berkat jasmani yang melimpah kepada setiap anggota kebaktian bahasa Indonesia dan Gereja Yewon Bali dan Seoul. Kami berterima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 아멘. 살아계신 하나님, 은혜를 감사를 드립니다. 하나님, 저희들에게 하나님을 믿을 수 있는 믿음 또한 주셔서 감사를 드립니다.